Banyak orang yang terkait dengan Indonesia menjadi pemimpin dunia. Salah satunya Barack Obama yang pernah tinggal di Indonesia dan menjadi Presiden Amerika Serikat. Ada pula wanita kelahiran Semarang, Indonesia yang menjadi ibu negara China. Ia adalah Oi Huileng yang lahir di Semarang 21 Desember 1889. Ia diketahui lahir dari pasangan bangsawan yang bernama Oi Ting Ham dan Goe Bing Miu. Kedua orang tua Oi Huileng tercatat memiliki harta mencapai 200 juta gulden atau 44 triliun rupiah. Ia juga terlahir dengan paras yang cantik dan makan dengan sendok emas. Oi Huileng diketahui tinggal di sebuah rumah mewah dengan luas 80 hektar di Semarang. Pada saat merayakan ulang tahunnya, sang ayah kerap mengadakan sebuah pesta besar-besaran yang mengundang para bangsawan lainnya. Bukan hanya itu, memiliki kekayaan yang tidak habis 7 turunan, Oi Huileng yang bisa leluasa berpergian ke luar negeri. Tak heran, Oi Huileng kemudian memiliki kenalan dan keluarga yang berasal dari kerajaan Inggris serta politisi Cina bernama Wellington Koo. Meski pada saat itu keduanya sudah sama-sama berstatus sebagai janda dan duda, Oi Huileng dan Wellington Koo menikah pada 1921 silam. Wellington Koo saat itu berstatus sebagai salah satu orang terpenting di pemerintahan Cina. Setahun setelah menikah, pria itu naik menjadi Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan Cina. Kemudian, pada 1926, Oi Huileng menjadi ibu negara lantaran Wellington Koo menjadi pelaksana tugas Presiden Republik Cina karena Presiden Cina Sun Yat-sen wafat. Ia menjadi ibu negara Cina selama 1 tahun sebelum Wellington Koo berhenti menduduki jabatan tertinggi tersebut pada 1927. Setelah itu, Oi Huileng bersama sang suami tinggal berpindah-pindah mulai dari Shanghai, Paris, sampai London. Namun sayang, pernikahan tersebut tidak bisa bertahan lama sampai akhir hayat keduanya. Sebab pada 1958 silam, Oi Huileng dan Wellington Koo memilih untuk berpisah. Oi Huileng kemudian memilih menetap di New York sampai akhir hayatnya pada 1992.
Ternyata Crazy Rich pertama di Asia Tenggara berasal dari Semarang. Ia adalah Wee Tiong Ham yang merupakan konglomerat pertama Asia pada zaman Hindia Belanda. Wee Tiong Ham lahir pada tanggal 19 November 1866 di Semarang. Ia memiliki 8 istri dan 26 anak. Wee Huilan adalah putri kesayangan Wee Tiong Ham dari istri pertamanya. Wee Tiong Ham mewarisi kekayaan ayahnya Wee Chih-sien, pendiri perusahaan perdagangan Kian Guan yang berdiri tahun 1863, yang kemudian menjadi Wee Tiong Ham Concern. Bisnisnya beragam seperti kopi, karet, candu, dan yang utama adalah gula. Ia mengakuisisi 5 pabrik gula yang akan bangkrut. Kemudian bisnis gulanya berkembang pesat sehingga ia dijuluki Raja Gula Asia. Masa kejayaan Wee Tiong Ham sekitar tahun 1920-an dan total kekayaannya diperkirakan 200 juta gulden. Wow, kira-kira kalau dikonversi jadi berapa rupiah ya? Di saat masa jayanya pada tahun 1920, ia memutuskan pindah ke Singapura karena beban pajak yang sangat tinggi dikenakan pemerintah Belanda. Di Singapura, ia berhasil menguasai 1/4 bagian di wilayah sana. 4 tahun kemudian, Wee Tiong Ham meninggal mendadak karena serangan jantung. Kendali atas Wee Tiong Ham Concern dipegang oleh salah satu putranya Wee Chong Hao yang juga tercatat sebagai anggota BPU PKI. Pada tahun 1961, seluruh aset Wee Tiong Ham disita oleh pemerintah yang sekarang diambil alih oleh PT Raja Wali Nusindo yang merupakan BUMN. Kisah Raja Gula Asia ini sangat menarik ya. Ada lagi nggak kisah menarik lainnya yang kalian tahu?